Dr. Haryani Trikarina SK, putri dari Bapak Insinyur K. Khalid dan Ibu Insinyur Hadijah Rina Hasibuan, yang lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Mei 2000, lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan IPK 3,64. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Julukam Channel, pagi hari ini kita melihat Sumpah Dokter Angkatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu resmi saya buka. mana Ananda Dokter Bapak Haryani Ibu Trikarina berbahagia, selanjutnya dalam sambutan Sumpah Dekan Dokter Fakultas pada Kedokteran dan pagi Ilmu hari ini. Kesehatan Universitas Bengkulu. Yang terhormat Ibu Dr. Eni Nurhani Sulistiorini MBiomed, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, nanti saya buka dengan pantun. Jalan-jalan ke Pulau Bay. Cakep. Kawasan belum selesai. Jalan-jalan ke Pulau Bay lewat Padang Pelasan. Cakep. Beli ikan. Selamat datang Bapak, Ibu, para undangan sekalian di hari Rabu cerah di acara pelantikan. Cakep. Yang terhormat Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Perencanaan dan Kerjasama, Prof. Irfan. Terima kasih Prof. berkenan hadir. Yang saya hormati Ketua ID Wilayah Bengkulu, Dr. Zaini Dahlan SPP Definasi. Terima kasih Dok, selamat bersamai. Yang saya hormati Kepala Dinas Provinsi Bengkulu, dalam hal ini diwakili Dr. Gigi Edriwan. Terima kasih Dok. Kemudian yang saya dari TNI, Polri, ASN, P3K dan seterusnya. Dan ini cukup membanggakan buat kami bahwa adik-adik kami ini juga sudah banyak yang menyelesaikan program studi pendidikan spesialis. Di tahun yang ke-16 ini kami sudah bersiap untuk bersaing ke depannya. Mudah-mudahan di tahun ini keinginan kami untuk menambah kuota jumlah mahasiswa baru bisa diterima atau di-approve oleh Bapak Ibu sekalian. Pendidikan dokter saat ini tentu mungkin Bapak Ibu mendengar di medsos atau di berita sedang berdinamika. Jadi adik-adik yang lulus 5 orang hari ini, 2 periode lagi, proses ujian nasionalnya sedikit berubah dan ini sedang diperjuangkan di Kolegium, di Fakultas Kedokteran dan di LIPI. Jadi tentu saja adik-adik yang bisa menyelesaikan di periode 2024 itu sudah menyelesaikan menggunakan metode lama, karena direncanakan pada semester kedua tahun 2025 itu akan ada perubahan terkait dengan ujian kompetensi adik-adik dokter baik di S1 atau spesialis. Jadi di sini kami butuh dukungan jikalau nanti ada masalah di pertengahan perjalanan ini, mohon didukung dengan baik. Adik-adik sekalian, bagi rekan-rekan calon siswa yang akan lulus, saya mengucapkan selamat. Tentu ini fase yang ditunggu-tunggu. Sudah nggak tidur sambil berdiri lagi ya. Sudah nggak tidur di bawah North Station lagi. Sudah nggak mandi buru-buru, yang penting kena air. Tetapi tentu perjalanan setelah ini tidak menjadi lebih ringan.
Perjalanan setelah ini adik-adik harus bersedia dibangunkan setiap waktu. Adik-adik harus bersedia dikonsultasikan via apapun dengan memberikan edukasi ataupun opsi-opsi kepada teman-teman atau rekan-rekan yang berkonsultasi. Tentu kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab ini. Kemudian perjuangannya juga tidak mudah, perlu usaha, biaya, dan waktu yang cukup besar. Jadi setelah ini silahkan tetap mengembangkan diri. Mudah-mudahan ini bukan jadi akhir tapi jadi awal. Silahkan meneruskan pendidikan, silahkan melanjutkan pekerjaan yang lebih baik. Banyak bisa adik-adik rintis mulai dari sekarang. Jadi silahkan mengenali diri sendiri dan kemudian saya akan berproses di mana. Bisa Dokter Hamzah, bisa juga dokter jadi kepala dinas ya Dokter Edriwan, bisa juga jadi kepala rumah sakit, dan tentu spesialis adalah keinginan adik-adik pada saat awal masuk. Tetapi kemudian ketika itu berubah, mari kita jalankan dengan baik yang masing-masing. Dan kami seluruh sivitas akademika di kampus, di rumah sakit pendidikan atau bertemu dimanapun berada, mengucapkan permohonan maaf apabila selama pendidikan ada perlakuan, perkataan baik yang sengaja ataupun tidak sengaja menyakiti ataupun menyinggung adik-adik sekalian dan mungkin sampai ke Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari kami itu saja Bapak Ibu. Izin saya tutup. Sebelum tutup saya boleh berpantun? Boleh. Ya. Belum dong. Jalan-jalan ke agamamu lewat sungai suci. Cakep. Membeli kelapa muda dengan kekasih. Cakep. Selamat atas pelantikan dokter semua hari ini dok. Semoga menjadi dokter yang hebat dan berdedikasi. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Julujang Channel, demikian sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu. Universitas Bengkulu nomor 240 garing HK 3.14 garing 2025 tentang daftar peserta sumpah dokter angkatan ke-34 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu tahun akademik 2024-2025. Rektor Universitas Bengkulu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Universitas Bengkulu tentang daftar peserta sumpah dokter angkatan ke-34 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu tahun akademik 2024-2025. Ke-1, nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini telah menyelesaikan masa pendidikan di program studi pendidikan profesi dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu. Kedua, nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sudah diyudisium dan dapat diambil sumpahnya. Ketiga, mencabut dan menghentikan pemanfaatan fakultas yang ada untuk semua aktivitas bagi nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 22 Januari 2025 atas nama Rektor Universitas Bengkulu PLTDK Ibu Eni Nurheni Sriswalini. Lampiran keputusan Rektor Universitas Bengkulu nomor 240 garing UN 30.14 garing HK garing 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang daftar peserta sumpah dokter angkatan ke-34 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu tahun akademik 2024-2025. Daftar peserta sumpah dokter angkatan ke-34 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu tahun akademik 2024-2025. Ke-1, Widianti Rahmasari, EPM H1
AP 21026 dengan IPK 3,68. 2. Mailan Rahari, NPMH 1AP 21027 dengan IPK 3,67. 3. Khairani Trikarina, NPMH 1AP 21028 dengan IPK 3,64. 4. Intan Sabrina Salsabila, NPMH 1AP 21008 dengan IPK 3,49. 5. Suryanita Ilham, NPMH 1AP 21019 dengan IPK 3,47. Ditetapkan di Bengkulu atas nama Rektor Universitas Bengkulu PLT Dekan Ibu Eni Nugrahini Susiolini. Dimohon berdiri. Prosesi pengambilan sumpah dokter. Dokter baru mengikuti lafal sumpah yang diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya bacakan sumpah, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia. Disumpah dalam agama apa? Islam. Silakan saudara mengikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan hidup saya saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan kemanusiaan. guna kepentingan kemanusiaan. Saya akan memelihara Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran. martabat dan tradisi luhur tradisi kedokteran. Saya akan menjalankan tugas saya Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. sebagai dokter. Saya akan menjalankan tugas saya Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Saya akan merahasiakan segala sesuatu Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui yang saya ketahui karena pekerjaan saya karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter. dan keilmuan saya sebagai dokter. Saya tidak akan mempergunakan Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan untuk sesuatu yang bertentangan dengan pri kemanusiaan dengan pri kemanusiaan sekalipun diancam. sekalipun diancam. Saya akan menghormati Saya akan menghormati setiap hidup insani setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. mulai dari saat pembuahan. Saya akan senantiasa Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien mengutamakan kesehatan pasien dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kebangsaan, kesukuan, kesatuan, gender, gender, politik, politik, kedudukan sosial dan jenis penyakit kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien. dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. yang selayaknya.
Saya akan perlakukan teman sejawat saya Saya akan melakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung. seperti saudara kandung. Saya akan mentaati Saya akan mentaati dan mengamalkan dan mengamalkan kode etik kedokteran di Indonesia. kode etik kedokteran di Indonesia. Saya ikrarkan sumpah ini Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Semoga Allah meridhoi sumpah yang saudara ucapkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah. Wallahi demi Allah. Sumpah dokter Sumpah dokter yang baru saya ucapkan yang baru saya ucapkan adalah sumpah yang sebenarnya. adalah sumpah yang sebenarnya. Semoga Allah memberkati sumpah dokter hari ini. Amin. Sahabat Julijang Channel, ini prosesi pengalungan Dr. Widianti Rahmasari, SC, dan putri pemberian dari Bapak Dr. Andes Idrus FSI dan Ibu Rosdiana EPD yang lahir di Bengkulu pada tanggal 11 Mei 2000, lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan IPK 3,68. dan penandatanganan berita acara sebagai dokter oleh dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Bengkulu, Dr. Widianti Rahmasari, SC. Dari SK, putra dari Bapak Kaharudin SS dan Ibu Ayu Duniati AMD PEP yang lahir di Padang Jawi pada tanggal 19 Agustus 1998, lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan IPK 3,67. Ini bersiap-siap ananda kita, Khairani, Dr. Khairani Trikarina, istri dari Ananda, Dr. Khairani Trikarina SK, putri dari Bapak Insinyur K. Khalid dan Ibu Insinyur Hadijah Rina Hasibuan yang lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Mei 2000, lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan IPK 3,64. Ananda, Dr. Khairani Trikarina, sarjana kedokteran, lahir tahun 2000.
miskin menantu Dr. Intan istri dari Sabrina Salsabila anak dokter Putri Muhammad dari Ali Bapak Kurniawan Muhammad Yanwar yang Effendi, tidak bisa hadir SDMR, karena dan Ibu melaksanakan Siti tugas Mawar pelajaran di Malang. Ihlasari PSI yang Spesialis lahir di bidang Bekasi pada Mei 1998, lulus dengan predikat memuaskan dengan IPK 3,49. Ilham SK, putri dari Bapak Ilham SPD MSI dan Ibu Erma Suryani SPD yang lahir di Ujung Gading pada tanggal 2 Mei 1998, lulus dengan predikat memuaskan dengan IPK 3,47. Yang terhormat Dekan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Sahabat Juljang kembali ke tempat semula. channel, demikian dari prosesi pengambilan sumpah dokter dan juga pengalungan dan penghargaan penandanan berita acara. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, sukses dan berkah. Sahabat Juljang channel, ini sambutan dari perwakilan dokter yang baru sudah disumpah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, dan kesempatan untuk menghadiri acara sumpah dokter periode ke-34 pada hari ini, hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020. Salam salawat serta salam kita panjatkan untuk menimba kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan kita dari jalan terdapat kebenaran kita kepada setiap yang terhormat Rektor Universitas Bengkulu atau Rektor Universitas Bengkulu atau yang mewakili, yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu Dr. Eni Granitis Sulistyo MBM, yang kami hormati Ketua Senat dan anggota Senat Fakultas, para wakil dekan, dosen, sivitas akademika Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu, yang kami hormati Ketua IPI wilayah Bengkulu, yang kami hormati tunjangan kesempatan dua kata di acara yang kita nantikan ini. Izinkan saya mewakili teman-teman dokter baru untuk menyampaikan kesan-kesan yang kami rasakan dan kami dapatkan selama menuntut ilmu di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu. Hari ini kebetulan hari yang kita tunggu sejak lama, menjadi hari istimewa yang kita nantikan dalam menjalani proses panjang pendidikan kedokteran. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu adalah rumah kami untuk menuntut ilmu menjadi seorang dokter. Perjalanan kami semuanya bermulai di sini, di mana awal kisah perjuangan kami
itu memang lebih terasa setelah kami berjalan. Setidaknya itu yang kita rasakan dan patut kita syukuri pada hari ini. Hari ini kita semua berikrar sumpah, berkomitmen tentang kebersamaan dalam persaudaraan, tentang misi kemanusiaan dan amanat profesional. Hari ini segala bergabung bersama nama kita atas berbagai hal yang kita dapatkan, pencapaian yang kita raih, dan beberapa hal yang akan kita hadapi ke depannya. Pada kesempatan istimewa ini, perkenankan saya atas nama teman-teman yang bersumpah pada hari ini untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para guru kami, dokter pengajar dan dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu yang tidak mengenal lelah dalam diri kami dan membentuk kami menjadi seorang dokter. Terima kasih dok atas ilmu dan pengalaman serta pelajaran yang sangat amat berharga dalam hidup kami. Selalu memberikan kami inspirasi, menunjukkan keteladanan nilai-nilai dan kesungguhan dalam memberikan beberapa pengetahuan. Semoga ilmu yang kami dapat ini mampu kami gunakan dengan baik sehingga menjadi pahala yang terus mengalir hasilnya bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh sivitas akademika dan staf Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu yang mungkin banyak kami repotkan dari berbagai hal administrasi dan lainnya. Bahkan juga mungkin kami buat kesal. Kami berterima kasih banyak atas kesadarannya atas melayani kami dan membantu kami. Semoga Allah senantiasa membalas dengan kebaikan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih terutama kepada kedua orang tua kami, kakak, adik kami, serta keluarga besar dan orang yang terkasih yang selama ini telah mendukung kami, mendengarkan kami ketika bersedih, menyemangati ketika melewati ujian-ujian yang sulit, mengeluh saat beban lebih berat, dan senantiasa mendoakan kami di malam-malam yang sunyi. Doa mereka tidak pernah berhenti mengalir, membukakan jalan bagi kami semua. Sungguh dalam kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibunda yang amat kami sayangi. Dalam penuh ketulusan dan kerendahan hati kami mempersembahkan kepadanya untuk ayah dan ibunda. Dari semua anggota keluarga yang selama ini telah mendukung perjalanan kami. Tidak ada pendidikan yang mampu membayar apa yang sudah ayah dan ibunda lakukan memberikan kebetulan sehingga kami dapat berada di sini. Semoga setiap korban selama ini tidak menjadi sia-sia, menjadi yang bermanfaat bagi kami dalam memberikan pengabdian terbesar bagi sesama, dan kalau pengabdian serta amal ibadah yang kami lakukan semoga menjadi penjemput ayah dan ibunda untuk mencapai surga. Para teman-teman dokter baru yang berbahagia, kita telah melalui masa-masa kuliah ini dengan bercanda dan tawa serta ayah kami bersama-sama melalui sampai ujian yang tidak tinggi dalam beberapa pilihan tahun ini. Saya mewakili teman-teman dokter baru ingin mengucapkan juga permohonan maaf kepada dosen guru kami, seluruh sivitas akademika, dan juga kepada kedua orang tua kami jika selama proses pendidikan kami ini terdapat tindakan atau perkataan kami yang kurang berkenan di hati. Semoga Tuhan akan selalu mengingatkan di mana kita saling berbagi suka dan duka selama ini. Selepas kegiatan ini berakhir, kita akan menjalani kehidupan sebagai seorang dokter yang setiap detiknya adalah detik-detik pengabdian, yang setiap ucapannya, sikap dan tindakannya terikat dengan sumpah guru profesi ini dan merupakan cermin keindahan hati. Mari kita lakukan yang terbaik, menjalani nafas panjang pengabdian profesi ini hingga habis masa pengabdian kita. Semoga Allah senantiasa memberkahi setiap langkah kita dan memberikan kita kekuatan untuk menjalani semuanya. Amin ya rabbal. Akhir